Haleluya. Kemarin malam itu ada satu waktu yang penuh coba untuk saya dan istri saya karena anak saya yang berumur 72 hari masuk ke IR untuk ke berapa kalinya kedua kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Dan ini yang ketiga kalinya ke rumah sakit dalam minggu ini. Jadi kami membutuhkan harapan. Dan saat saya di lantai 1 di rumah sakit KK, saya membuat khotbah ini yang judulnya kepenuhan oleh kemuliaan dan mencari harapan, dan saya menemukannya. Jadi saya ingin berbagi harapan ini dengan kalian semua pagi ini. Hari ini menandai awal masa Advent. Setiap minggunya sampai Natal, selama 4 minggu, gereja-gereja seluruh dunia merayakan kedatangan yang pertama dari Yesus Kristus, dan mereka mengantisipasi kedatangannya kembali. Dan apa yang gereja lakukan adalah setiap minggu mereka akan mengambil satu dari aspek-aspek yang berbeda dari Injil, yaitu harapan, kedamaian, sukacita, dan kasih. Gereja-gereja di seluruh dunia, mereka menggunakan 4 minggu ini untuk menceritakan tentang sejarah penebusan, mulai dari penciptaan, kejatuhan, keselamatan, dan penebusan dan keselamatan. Jadi saya tanya kamu, apa yang kamu harapkan dari Natal ini? Apa kamu ingin makan ayam turki atau carol Natal? Saya selalu menunggu hadiah-hadiah di bawah pohon Natal. Dan pagi ini saya datang ke hadiah pertama yang dimulai di Yohanes pasal 1 ayat 14. Mungkin ini adalah kalimat yang paling penting dari seluruh sejarah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dan pagi ini, saya ingin kita membuka kalimat ini dan melepaskan kekuatannya dalam gereja kita untuk memenuhi kita dengan harapan. Dan kunci untuk membuka kalimat ini ada dalam dua kata. Dua kata dalam kalimat ini. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan dua kata itu adalah kepenuhan dan kemuliaan. Kepenuhan dan kemuliaan. Dan apa yang akan kita lihat adalah kepenuhan dari kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Itu adalah harapan kita. Harapan bukan hanya untuk kita, tapi gereja kita dan dunia ini. Jadi yang pertama, penuh. Dalam bahasa Yunani, ini adalah pleres, yang artinya penuh, atau terisi, atau lengkap. Dan Rasul Yohanes menggunakan kata ini untuk menggambarkan kemuliaan dari Yesus. Ia penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Jadi apa artinya dari kepenuhan dari kasih karunia? Artinya penuh dengan kasih, pengampunan. Bagaimana dengan penuh dengan kebenaran? Penuh dengan kebenaran artinya adil, untuk tidak berbohong, untuk bertanggung jawab, untuk segala perbuatan mereka. Bayangkan dengan saya, jika Yesus datang dan dia tidak penuh dengan kasih karunia, tapi penuh dengan kebenaran. Menyeramkan kan? Seperti Allah yang menghakimi yang datang untuk membayar dosa kamu. Ini bukan Yesus, itu adalah Santa Claus, ya kan? Dia punya daftar dari anak-anak yang nakal atau anak yang baik. Bagaimana jika dia penuh dengan pengampunan
kasih karunia tapi tidak penuh dengan kebenaran. Kamu bisa percaya sama dia nggak? Dia cuma akan bilang, oh ya segala hal yang kamu ingin dengarkan, saya mengasihi kamu. Saya melakukan segala hal untuk kamu. Tapi ia tidak berpegang. Kalau dia tidak penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, ia cuma hanya akan seperti ala-ala lain di agama lain. Kenapa saya berkata itu? Karena setiap agama mencoba menyeimbangkan skala kasih karunia dan kebenaran. Setiap agama. Dan setiap agama memiliki salah satu yang benar. Kita punya doktrin karma misalnya dalam agama Buddha dan Hindu. Dan apa yang kamu lihat, kamu lihat karma kan? Apa yang kamu lakukan akan terjadi. Perbuatan baik membawa kebaikan, perbuatan buruk akan membawa akibat buruk. Kamu melihat itu di Alkitab juga kan? Ya kan? Allah adalah Allah yang adil, ia akan membayar setiap orang yang jahat. Amin. Kita suka hal itu tentang dia kan? Tapi apa yang salah dari doktrin karma itu adalah tidak ada kasih karunia, tidak ada pengampunan. Di sisi lain, ada sekelompok besar orang Kristen atau mereka yang mengaku sebagai Kristen yang menyebut diri mereka sebagai universalis dan doktrin mereka sangat menarik. Mereka sebut itu sebagai universalis. Itu apa yang dikatakan setiap orang pergi ke surga. Haleluya. Baik kan? Kamu suka hal itu kan? Kamu tidak perlu bertobat, kamu tidak perlu percaya dengan Kristus. Jika kamu lahir, kamu pergi ke surga. Betapa baiknya. Pergi ke surga penuh dengan orang jahat, pembunuh, pemerkosa, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat untuk selama-lamanya. Tidak seperti surga, ya kan? Yesus berbeda. Yesus penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Lebih dari siapapun yang ada di Alkitab, dia berbicara tentang asal-muasal gereja dan mengajarkan tentang akibat dosa dan neraka. Hakim di seluruh bumi tidak melewatkan satu hal pun. Tolong percayakan hal itu. Itu adalah kebenaran. Kepenuhan dari kebenaran. Bagaimana dengan kepenuhan kasih karunia? Disitulah inkarnasi berperan. Kasih karunia itu adalah hadiah. Itu bukan sesuatu yang kita pantas dapatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayi itu sangat merepotkan. Saya kasih tahu, 72 hari dan saya bahkan bukan orang yang menjaganya. Tapi saya sudah lelah. Saya hari libur saya adalah Senin dan istri saya berkata ini dan saya berkata, "Oh, oke." Saya suka olahraga kan, saya olahraga 6 hari seminggu. Tapi menggendong bayi itu sangat melelahkan untuk memegangnya, menggendongnya dalam posisi seperti itu. Tapi kamu harus menggendongnya, kamu harus letakkan dia waktu tidur. Tapi begitu kamu taruh, dia menangis, dan kamu harus gendong lagi, pukul, pukul, kamu harus memberi dia makan. Setiap 3 jam, setiap 4 jam, tergantung dari jamnya dia, ya kan? Kamu harus mengganti popoknya. Dia pipis di saya 3 kali. Gan ganti ganti popoknya ada waktunya karena kamu harus mengganti sebelum dia mulai menembak, ya kan? Dia benar-benar merepotkan dan mereka sangat mahal. Sekarang dompet saya sangat kesakitan, tolong bilang pada penetua untuk menaikkan gaji saya. Sangat mahal, sangat butuhkan perhatian. Kamu tahu lagu itu? Itu adalah bayi. Setiap jam saya perlu kamu. Dan Yesus menjadi bayi.
pencipta dari seluruh dunia menjadi bayi yang membutuhkan, yang ya, yang tidak memiliki kekuatan. Kamu tahu bayi? Saya membaca di satu tempat kalau bayi manusia, mereka lahir sangat prematur. Kenapa? Karena begitu mereka lahir, mereka tidak berguna. Kamu lihat anak bayi kucing, mereka begitu lahir langsung bisa gerak. Bayi anjing. Tapi bayi manusia, kamu lepaskan dia, mereka tidak bisa selamat. Yesus menjadi bayi dalam penuh kasih karunia. Kenapa? Untuk mati untuk dosa kita dalam penuh kepenuhan atas kebenaran. Itu adalah Injil. Tidak ada Allah selain dia, tidak ada yang lain selain dia. Amin. Yesus sudah datang sekali untuk keselamatan. Dan dia akan datang lagi untuk penghakiman. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Wahyu pasal 22. Ini Yesus yang berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang dan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu adalah Yesus. Jadi kalau kamu pikir dia adalah orang yang sangat manis untuk dipeluk, sangat baik. Iya, iya, tapi dia juga akan datang untuk menghakimi kamu atas dosa kamu. Jadi untuk kalian yang tidak percaya pada dia, tolong kamu kamu harus tahu kalau dia akan kembali. Kamu tidak tahu kapan. Ia tidak berkompromi, ia penuh dengan kebenaran dan ia penuh kasih karunia. Itu adalah kemuliaan dari anak satu-satunya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam dia tidak ada kekurangan, tidak ada ragu-raguan, tidak ada kekurangan, tidak ada hipokrasi, tidak ada perasaan manusia. Dia adalah anak Tuhan kita Yesus Kristus dari Roh Kudus, lahir dari dari Bunda Maria, menderita di bawah Pontius Pilatus, menderita, disalibkan dan mati, dan dalam kepenuhan Roh Kudus ya. Kepenuhan dari kemuliaan akan datang. Itu adalah kemuliaan pada saat kita berkata kalau Yesus itu penuh. Kata yang berikutnya yang kita lihat itu adalah kemuliaan. Dalam bahasa Yunani itulah doxa. Pada saat kita berkata kemuliaan, glory, kita tahu artinya apa. Kita hanya berkata begitu saja, muliakan dia seperti itu. Tapi kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu adalah doxa, yang artinya kecerahan atau kemegahan. Itu artinya terang yang mengambil hati kamu dan masuk ke dalam jiwa kamu. Itu adalah keindahan yang sangat berat. Bahasa Ibrani itu adalah kavod, yang artinya berat. Itu artinya nggak mirip kan? Yang satu terang, satu berat. Tapi apa artinya? Bagaimana kita bisa menyamakan arti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ini? Ada dalam tindakan. Dalam bahasa Yunani itulah doxazo, yang artinya untuk membuat sesuatu menjadi lebih berat. Bukan secara literal ya, karena kalau itu berarti saya akan memuliakan diri saya untuk waktu yang lama. Tapi itu artinya sesuatu yang berat dalam artinya. Jika kita melakukan sesuatu, kita membuatnya lebih berat di hati kita. Kita memuliakan seseorang, kita membuat orang lain menjadi lebih hebat. Betapa istimewanya orang itu dari opini terhadap orang lain juga. Itu adalah kemuliaan. Kita melihat ini dengan jelas ketika Musa berdoa kepada Allah. Kamu ingat di bagian di Keluaran, ia berkata, tunjukkan kemuliaanmu. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 19. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19, dan dia berkata, aku sendiri akan membiarkan
akan membiarkan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kebilanganku dari hadapanmu, dan dia Musa berdoa berdoa akan kemuliaan, tapi Allah berkata, saya akan berikan kegemilanganku di hadapanmu, karena itu adalah kemuliaan Allah. Kegemilangan Allah itu tidak ada kegelapan. Ia penuh dengan kasih karunia, ia penuh dengan kebenaran, ia di atas segala Tuhan. Dan kalau kamu lihat di perjanjian lama, bait suci dan kemah suci penuh dengan kemuliaan dari Allah. Ya kan? Kita punya kemuliaan Shekinah kan? Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Bukannya kita mau itu? Tapi jika bait suci dan kemah suci adalah tempat tinggal Allah, begitu juga tempat ini, gereja ini, dan tempat ibadah ini. Amin. Amin. Jadi saya tanyakan pada kamu, kamu bisa melihat kemuliaannya atau tidak? Hari ini, kamu bisa lihat itu? Rasul Yohanes berkata, Firman jadi daging dan tinggal bersama kita dan penuh dengan kemuliaan. Oke, Yohanes, bagus, kamu di sana ketika Yesus ada datang ke bumi, kamu melihat dia berubah di gunung. Itu bagus kan? Bagaimana saya? Saya telah terlambat 2000 tahun dan saya tidak bisa melihat kemuliaannya lagi, ya kan? Jawabannya ada di Yohanes pasal 17. Lihat di sini, ini sangat menakjubkan. Yohanes pasal 17 ayat 20, lihat kata Yesus, ia berdoa, ia adalah imam besar kita kan, dan ia berdoa. Yohanes pasal 70 ayat 20, pasal 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini untuk menunjuk pada murid-murid dia pada saat itu. Ia berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Siapa ini? Itu adalah kamu dan saya kan? Kamu bisa nggak duduk dan membayangkan ini? Yesus untuk berdoa untuk kamu dan saya. Untuk setiap dari kita yang percaya kepada dia. Melalui apa? Melalui firman dari Rasul. Dan itu yang kita lakukan saat ini. Amin. Jadi Yesus berkata, kalau kita bisa melihat kemuliaannya melalui firman Allah yang ditulis oleh Rasul. Jadi saya tanyakan lagi, bisa kamu melihat kemuliaannya? Amin. Bagaimana? Melalui Injil. Dan jika Injil diproklamasikan dan kemuliaannya itu ditunjukkan, jika kemuliaan ditunjukkan, maka keberadaannya dilepaskan. Itu adalah berkat dari Immanuel. Yesus Allah bersama dengan kita. Haleluya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kamu menyadari atau tidak, Yesus berada bersama dengan kamu. Kenapa? Karena Yesus telah kembali dan kemuliaannya itu adalah ketika Injil diberitakan. Dan saya berdoa supaya gereja Sion menjadi gereja yang memproklamasikan Injil yang penuh dengan kemuliaan Allah dan menunjukkan Singapura dan seluruh dunia kepenuhan dari kemuliaannya. Amin. Kesimpulan, mari kita menjadi tuan rumah dari kemuliaan Allah. Mari kita menjadi tuan rumah dari kemuliaan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita telah menerima kepenuhannya. Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah saya terima? Kita tidak telah menerima kepenuhan dari kemuliaannya, kepenuhan dari kasih karunia, kepenuhan dari kebenaran menjadi milik kita. Apakah saya berbohong? Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 22. Yesus berkata ini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Oh, coba kita pikirkan hal ini. Kemuliaan yang kau berikan pada saya berikan kepada mereka. Itu sebabnya kita berkumpul setiap minggu untuk bertumbuh dalam kepenuhan kemuliaan, kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Itu yang kita lakukan setiap kali. Saat muda, saya pikir kita datang ke gereja untuk apa? Duduk, bangun, mendengarkan khotbah yang sama, cerita yang sama, pulang, tidur. Tidak. Setiap dari ibadah, saat kita merenungkannya dengan benar, ini membuat Allah semakin berat di dalam hati kita, menjadi lebih berat dan berat dan berat dan berat. Lihat penatua kita yang telah di gereja untuk waktu yang sangat lama, bagaimana mereka sangat takut akan rumah Allah, menganggap pekerjaan Allah sangat serius, menjadi ini bisnis, menjadi pekerjaan utama mereka untuk melayani di gereja Allah begitu berat. Setiap minggu saat kita datang ke ibadah, ia menjadi lebih berat di hati kita. Itu artinya beribadah pada Allah untuk menerima keberadaan Allah dalam hati kita. Hadiah dari Immanuel. Efesus pasal 3 ayat 16-19. Rasul Paulus berkata pada gereja di Efesus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar. Di mana Kristus berakar? Di dalam hatimu. Melalui mana? Melalui iman. Iman datang dari mana? Dari mendengarkan firman. Sehingga Kristus ada dalam hatimu melalui iman dan kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Berhenti di sana untuk sebentar. Apa artinya untuk berakar dan berdasar dalam kasih? Artinya ketika seorang memotong kamu dengan kata-kata mereka, sikap mereka, kamu berdarah kasih. Kamu tahu tanaman jika ia berakar di tanah, ia mengambil air kan? Kamu tahu trik yang kita lakukan waktu SD? Kayak kamu mengambil seledri dan kamu taruh di air yang merah dan itu menjadi merah. Kamu taruh di air biru, ia menjadi biru, ya kan? Kalau kamu berakar dalam kasih, kamu akan berdarah kasih. Gereja itu adalah kasih kan? Dan gereja itu memotong kan, kamu dipotong kanan kiri kan. Kita orang berdoa, kita mencoba mengikuti Yesus, tapi kita tidak melakukan pekerjaan yang baik, ya kan? Jadi saat kamu dipotong, kamu berdarah kasih, itu artinya kamu berakar dan berdasar pada kasih. Sehingga ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa kamu dipenuhi hari ini? Artinya apa? Ini artinya, dan tolong dengarkan, ibadah kita inkarnasi berkat Immanuel. Setiap ibadah menginkarnasikan firman Allah. Kamu tahu kan hal itu?
Yesus di sini sepanjang waktu. Apakah hari Minggu, hari Rabu, atau hari Sabtu, Yesus ada di sana setiap saat. Sebagai gereja, kita harus melihat dalam ibadah kita. Ini adalah bagian saya ketakutan karena saya tidak mau ada yang tersinggung. Dan saya akan katakan pada kalian, bagaimana jika Yesus benar-benar muncul setiap kebaktian? Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda jika Yesus pencipta muncul setiap ibadah? Dan apakah kita mungkin membuat kesalahan sendiri karena menganggap enteng ibadah? Mengambil handphone kita, lihat sosial media, kirim pesan kanan kiri. Kamu tahu kalau itu sangat tidak baik kan? Kalau misalnya kamu sedang ngobrol dan orang itu ngambil handphone dan mulai SMS kan, kamu itu sangat sangat tidak sopan kan, dan kamu tidak bersama dengan mereka. Jadi apa yang kamu pikirkan kalau Yesus akan lakukan jika ia bersama dengan kamu pada saat itu? Apakah kita akan lebih tepat waktu untuk ibadah, untuk latihan? Kemuliaan Allah tidak akan ada pada gereja seperti itu untuk waktu yang lama. Yeskiel pasal 10 ayat 18, bukan saya yang berkata seperti ini, tapi Alkitab yang berkata. Yeskiel pasal 10 ayat 18. Kemudian kemuliaan Allah berangkat dari ambang pintu bait suci dan berdiri di atas kerub-kerub itu. Kamu tahu gereja saya itu sangat indah kan? Kita punya 9 unit tempat ibadah yang sangat indah, sangat lama untuk berjalan dari ujung ke ujung. Kadang-kadang saya kehilangan kasih karunia karena saya harus ambil barang dari ujung sana ke ujung sini. Tapi keindahan dari tempat ini tidak penting, tapi yang penting adalah sikap dari setiap pelayan, dan gereja dan setan ingin membuat kita terjatuh dari hal itu. Ia ingin kita melakukan segala sesuatu, tapi tidak menaruh perhatian pada firman Allah. Ia ingin kita berada di setiap tempat, kecuali di gereja, di waktu ibadah. 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya berdoa dan percaya kalau kita tidak buta di sini. Mari kita tidak dibutakan oleh kemuliaan Allah. Setiap minggu, mari kita membuat Allah semakin berat di dalam hati kita. Berkat dari Immanuel, Allah bersama dengan kita. Artinya kita tidak boleh menganggap enteng hal-hal di gereja. Jadi bisakah kita beribadah dalam ketakutan akan Allah dan mempersiapkan dengan baik? Bukan kita takut akan Allah, tapi Allah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Yang penting di sini bukan dari ukurannya atau gedungnya atau jumlah jemaat yang datang. Yang paling penting itu adalah sikap ibadah dari orang percaya. Bait suci Salomo dihancurkan tidak lama setelah itu. Tidak lama kemuliaan Allah itu pergi, dan ketika bait suci itu dibangun kembali oleh Jerubabel dan disebut sebagai bait suci Jerubabel, ukurannya jauh lebih kecil, jauh dari keindahannya. Mungkin orang yang pernah melihat bait suci Salomo dan membandingkannya bait suci Yerubabel, mungkin mereka akan menangis dan berpikir, oh sangat sedih. Saya tidak menghargainya waktu itu. Tapi Allah berkata ini, Hagai pasal 2 ayat 9. Dia berkata kalau bait suci Yerubabel, kemuliaannya akan lebih besar dari bait suci Salomo. Saya bacakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena itulah bait suci yang akan dimasuki oleh Yesus Kristus.
kemuliaan, kemegahan Bait Suci Yerubbabel bukan dari ukurannya, tapi dari fakta kalau Yesus ada di sana. Berkat dari Immanuel. Yang penting di sana, yang akan membuat gereja Sion berdiri untuk tahun-tahun berikutnya, itulah jika kita, baik jemaat-jemaat, merasakan berat dari kemuliaan Allah di hati kita. Amin. Dan ibadah adalah waktu kita ditransformasikan dari kemuliaan untuk kemuliaan. Mari kita baca ini dan kita tutup 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Tetapi kita sekalian dengan muka tiada berselubung ini membayangkan kemuliaan Tuhan seperti satu cermin bukan. Dua Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saat kita melakukan ini, kita menginkarnasikan berkat Immanuel di sini. Jadi mari kita mempersiapkan setiap minggu untuk memegang kepenuhan dari kemuliaan. Kita tepat waktu untuk ibadah, latihan, dan tidak menganggap enteng dari pekerjaan ini. Dan mari kita menjadi tuan rumah dari kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, tunjukkan pada kita kemuliaan-Mu. Kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur.